welcome back to my YouTube channel Brian Exopet. Baik, pada video saya kali ini akan memberikan tutorial tentang cara menjinakkan burung hantu Tyto alba atau biasa disebut barn owl. Istilah Jawa menyebutnya burung dares. Karena burung tersebut adalah pertanda kematian yang suaranya serak-serak gitu. Rek-rek. Jadi banyak orang desa menyebutnya burung itu adalah pertanda kematian. Selepas dari itu, sekarang di era modern, burung hantu banyak diminati untuk menjadi hewan peliharaan atau partner. Baik, lanjut ke konteks utama. Pada burung hantu kali ini, Tyto alba, akan saya beri nama yaitu si Soren, karena terinspirasi dari film The Legend of the Guardians. Jadi film tersebut adalah film pertama yang pernah saya tonton tentang burung hantu. Mungkin kalian di luar sana pernah ada yang menonton film itu. Oke, lanjut. Pertama, dalam proses penjinakan burung hantu yang saya tekankan adalah pastikan dalam kondisi sehat dan tidak sakit. Dan bisa kalian cek bagian bulu ekor maupun tubuh lainnya dalam kondisi mulus tanpa ada luka, cacat, dan sebagainya. Pada saat dia terbang pun dalam keadaan normal. Baik, langkah selanjutnya adalah tepatkan atau taruh burung hantu pada sangkar atau kandang. Untuk ukurannya sendiri, menurut saya yang terpenting mereka bisa jalan-jalan atau bisa mengepakkan sayap, itu sudah cukup. Lalu, berikan pakan hidup, jangan diberi pakan mati. Untuk contoh pakan hidup bisa kalian cek di video ini, saya berikan anak burung puyuh. Atau bila kalian kesusahan mencari anak burung puyuh, bisa kalian gunakan burung pipit, anak ayam, tikus putih, dan mamalia kecil lainnya. Tapi jangan diberi serangga ya, di daging, jangan serangga. Baik, sedikit wawasan untuk kalian. Burung hantu Tyto alba yang kondisinya masih liar atau masih galak atau masih wild caught, istilahnya banyak yang menyebut masih WC. Mereka bila kita beri makan dari tangan tidak akan mau mematuk, karena karakter Tyto alba liar dominan atau cenderung pemalu. Jadi mereka memilih diam atau menghindar. Untuk mengatasi hal seperti itu, kalian bisa taruh burung hantu Tyto alba pada sangkar atau box owl, dan di dalamnya kalian beri pakan hidup agar mereka, agar naluri insting berburu mereka keluar dan mau makan pakan yang kita berikan. Untuk melakukan hal tersebut, kalian bisa memanipulasi dengan memberikan tutup kain pada bagian atas dan samping kanan kiri sangkar agar di dalamnya redup atau gelap. Dan diusahakan kondisi pencahayaan sekitar kalian buat redup atau alangkah baiknya gelap, karena mereka masuk dalam kategori satwa nokturnal, jadi aktif di malam hari, yang pastinya mereka menyukai kegelapan. Dalam metode ini biasa disebut karantina pada burung hantu, tetapi banyak teman-teman di luar sana ataupun artikel Google mungkin mengatakan karantina pada burung hantu dimasukkan ke dalam kardus. Mungkin kalian pernah membaca artikel seperti itu, tapi menurut pendapat saya lebih oke ditaruh di dalam kandang, karena sirkulasi udara di kandang lebih baik daripada burung hantu ditaruh di dalam kardus, karena sirkulasinya kan dilubangin kecil-kecil tuh. Jadi menurut saya kurang bagus sirkulasi udara untuk pernafasan mereka. Selanjutnya, bila si Tyto alba sudah bisa melewati pada tahap karantina, yaitu makan dalam kondisi redup, selanjutnya kalian buka, tutup atau kain bagian sangkar agar terang. Jadi kalian beri makan pada saat terang, dan si Tyto alba juga untuk melatih mental agar mereka berani makan dalam keadaan dilihat oleh manusia.
sedikit wawasan untuk kalian tentang makanan apa saja yang bisa diberikan untuk Tito alba dan makanan apa saja yang tidak boleh atau dihindari untuk Tito alba, yaitu makanan yang boleh diberikan seperti burung, entah itu burung pipit, burung puyuh, burung gereja, dan jenis-jenis burung lainnya. Lalu bisa juga kalian beri anak ayam atau anak bebek, tikus putih, katak, dan mamalia-mamalia kecil lainnya. Untuk makanan yang dihindari adalah daging ayam potong yang dijual di pasar, karena daging ayam potong pada saat mereka masih di peternakan, mereka disuntikan zat kimia untuk membantu proses pengembukan badan atau pertumbuhan. Nah, zat kimia tersebut bila dikonsumsi burung hantu Tito alba akan bertambah negatif, mulai dari porsi makan menurun, badan kurus, badan terlihat lemas, dan hal yang paling fatal adalah kematian pada burung hantu Tito alba. Baik, untuk porsi pakan pada Tito alba, biasanya saya memberikan pagi 5-8 ekor anak burung puyuh dan malam 9-12 ekor anakan burung puyuh. Tetapi bila kalian gunakan burung pipit, mungkin sekitar pagi bisa kalian beri 3 atau 4 ekor dan malam hari bisa kalian beri 5-8 ekor burung pipit. Selanjutnya adalah proses memandikan burung hantu. Pada proses ini bisa kalian lakukan setiap hari bila kalian melakukan proses penjinakan. Tetapi bila Tito alba sudah jinak, tidak perlu juga dimandikan setiap hari, mungkin hanya 1 minggu sekali. Baik, untuk jadwal memandikan bisa kalian gunakan pagi atau malam hari. Jadi 1 hari 1 kali, entah itu pagi atau malam hari sesudah pemberian pakan. Jadi mereka dimandikan pada saat perut kenyang. Setelah dimandikan, bisa langsung kalian jemur di bawah terik matahari, dan lakukan tahap ini kalau bisa di bawah matahari jam 10. Mungkin penjemuran hanya berlangsung 10 menit, lalu kalian taruh di teras agar bulunya kering dengan terpaan angin yang sepoi-sepoi. Bila kalian melakukan proses memandikan pada malam hari, itu juga nggak perlu dijemur kok, jadi biarkan kering dengan sendirinya. Tujuan pada proses memandikan dan menjemur pada burung hantu, selain untuk menghilangkan kutu pada bulu, juga berfungsi agar si burung hantu Tito alba lebih jinak pada manusia dan tidak takut. Terlihat pada video ini burung hantu Tito alba sangat aktif, lincah, dan sudah dipastikan sehat. Selanjutnya kalian buatkan tangkringan atau perch. Setelah itu kalian pasangkan pengikat kaki. Nah, ini terlihat kalau Tito albanya masih galak ya, jadi dia defense bersuara seperti itu, dan sesekali bersuara tuk-tuk antara paruh atas dengan paruh bawah bertabrakan. Untuk contoh tangkringan bisa kalian lihat pada video ini. Jadi bisa kalian buatkan tangkringan berbentuk setengah lingkaran. Untuk tingginya kurang lebih setengah meteran ya. Dan setelah itu kalian pasangkan pengikat kaki. Diusahakan kalian jangan gunakan tangkringan letter T. Pada tahap ini biasanya burung hantu Tito alba tidak mau langsung nangkring karena mereka belum terbiasa. Jadi kita harus membiasakannya. Lalu saran dari saya agar si burung hantu Tito alba juga nyaman, pijakan kaki bisa kalian beri rumput sintetis atau lilitan tari pramuka. Dan diusahakan untuk diameter pijakan kaki lebar, intinya jangan sampai kuku bagian depan dan kuku bagian belakang mereka saling bertemu. Pada tahap ini juga usahakan sering-sering kalian ajak interaksi agar si Tito alba tidak takut dengan kehadiran manusia. Selanjutnya adalah proses manning pada burung hantu. Jadi dalam proses ini bertujuan untuk agar si burung hantu tidak takut pada saat kita dekatin. Nah, untuk caranya sendiri kebanyakan anak-anak atau orang-orang di luar sana menggunakan glove ya.
menjaga keamanan tangannya agar tidak terluka. Bisa kalian gunakan glove las atau juga bisa kalian gunakan glove kulit seperti ini teman-teman. Jadi letakkan burung hantu di atas tangan dan lakukan tahap ini sesering mungkin atau selama mungkin. Semakin sering kalian melakukan tahap manning seperti ini, akan semakin cepat pula si burung hantu jinak dan tidak takut kepada kita. Biasanya orang-orang melakukan tahap manning pada saat malam hari, karena kan si burung hantu aktif di malam hari, jadi kita harus sesuaikan dengan jadwal mereka beraktivitas, yaitu pada saat malam hari. Kalau kalian tidak memiliki waktu di waktu itu, bisa kalian manning pada saat siang atau sore hari seperti ini. Untuk jamnya minimal satu hari kalian manning 2 jam agar burung hantu cepat jinak dan tidak takut kepada kita. Lalu pada saat manning, pasti si burung hantu akan berontak dalam video ini. Jadi mereka berusaha untuk terbang karena mereka merasa takut kepada kita. Dan untuk mempercepat proses penjinakan, pada saat manning kalian juga lakukan proses memandikan agar si burung hantu cepat jinak. Dalam istilah Jawa menyebutnya agar si burung tidak giras. Jadi kalian mandikan dengan mode yang embun. Meskipun kalian semprotkan pada bagian muka, menurut saya tetap aman karena itu tidak sakit kalau kena mata. Nah, lakukan seperti ini. Dan tetap kalian ingat, lakukan proses penjinakan pada burung hantu di saat burung hantu dalam kondisi fit dan tidak sakit. Karena bila burung hantu sakit, itu malah memperburuk kondisi. Jadi saya tekankan lakukan penjinakan burung hantu pada burung hantu yang kondisi sehat dan makannya lahap seperti dalam video sebelumnya ya, yang saya jelaskan di awal. Meskipun dia tidak mau makan dari tangan, seenggaknya dia mau makan di dalam sangkar dengan malu-malu. Yang penting makannya lahap dulu. Nah, setelah dimandikan seperti ini, biarkan si burung hantu biasanya mereka akan merapikan si bulu-bulu mereka. Nah, pada proses itu mereka akan terbiasa dengan kita mendekat ke tubuh mereka, jadi dia tidak akan takut. Ini si burung hantu dada putih ya, dada putih. Sebenarnya dengan si burung hantu itu alfa yang dada coklat sama aja sih, cuma populasi yang dada putih itu lebih sedikit daripada yang dada coklat. Jadi terkadang banyak orang yang menyukai yang dada putih, lebih unik sih menurut saya. Aku jauh di sana, ingat janji kita untuk selamanya. Hilang harapan saat kau katakan semua tak usai. Kau menemukan yang baru, kini aku kau tinggalkan. Meski sendiri aku kan bertahan, memegang janji yang kita ucapkan. Berat rasanya hatiku berkata, semoga bahagia engkau dengannya. Selama mataku bisa menatap, ku kan lemus bagai memori kelam. Ingin rasanya hatiku berkata, ingat janji dulu kita bersama. Seperti cahaya yang kau padamkan, kau tinggalkanku dengan kesepian. Terlintas di benak untuk melawan, untuk hapus kesedihan berlari. Semua tak berubah, sejalan dengan waktu. Setiap detik berharga bagiku. Waktu pun ingin ku ubah, bukan
Baik, langkah yang kedua adalah pada saat proses pemberian pakan, taruh si burung hantu Tito Alba di atas tangkringan atau perch, lalu berikan makanan tersebut, kalian taruh di bagian kaki atau cakar. Jadi kalian selipkan di antara kuku mereka. Setelah itu kalian tinggalkan atau kalian mundur beberapa meter agar dia mau makan, karena mereka pasti masih malu-malu. Pada proses ini lakukan secara kontinu setiap hari, dan tiap harinya diusahakan jaraknya semakin kalian pendekkan. Jadi seumpama hari pertama kalian mundur 5 langkah, hari kedua 4 langkah, hari ketiga 3 langkah, dan sampai dia benar-benar mau makan di depan hadapan kita langsung. Setelah mereka mau makan di depan hadapan kita, lalu kalian pakai cara yang sebelumnya, yaitu pemberian pakan di atas glove. Pada saat proses pemberian pakan, beri porsi makanan untuk mereka sampai mereka tidak mau makan, jadi hingga sekenyang mungkin. Trik ini maksud saya, bila burung hantu kenyang, mereka akan malas untuk menyerang ataupun takut. Jadi bila perut mereka kenyang, mereka dominan untuk terdiam. Dan setelah perut mereka kenyang, selanjutnya adalah memandikan. Jadi trik memandikan ini agar mereka tidak takut, istilah Jawa supaya tidak giras. Dimandikan bisa kalian semprot menggunakan semprotan burung yang mode embun. Dan setelah proses memandikan, bisa langsung kalian jemur di bawah terik matahari. Lakukan tahap ini secara kontinu dan dilakukan setiap hari. Maka, seiring berjalannya waktu, si burung hantu akan terbiasa dengan kondisi manusia yang ada di sekitar mereka. Baik, setelah langkah tadi sudah kalian terapkan secara kontinu, alhasil yang kalian dapatkan karakter burung hantu yang jinak seperti ini. Jadi mereka sudah tidak seberapa takut dengan manusia. Nah, kunci utamanya adalah sering-sering kalian ajarin interaksi dan dimandikan, pemberian makan juga dari tangan agar dia tidak takut sama orang. Jadi seperti ini. Yang tadinya si burung hantu seseorang ini dia takut gelabak banget, jadi suka terbang-terbang kemana-mana. Sekarang dia dominan anteng, jadi tidak takut sama orang. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Salam Nocturnal.